sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih pula atas peristiwa yang boleh kami nikmati saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya Tuhan, ketika kami mengenang dan mengingat kembali 21 tahun keberadaan Viskom UKSW. Kiranya pada kesempatan ini pula Engkau mau menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Jauhkanlah segala pengganggu yang dapat mengganggu kami untuk mengerti firman-Mu. Suci kuduskanlah kami ya Tuhan, berfirmanlah saat ini. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada pembacaan dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang saya bacakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berada dalam sebuah momentum untuk merefleksikan dan menghayati keberadaan Viskom yang telah berusia 21 tahun. Bila saya ingat kembali, ternyata 21 tahun yang lalu, saya sedang berjuang untuk menulis tesis di program Pasca Sarjana Sosiologi Agama UKSW. Apa yang terjadi dalam tubuh Viskom selama 21 tahun yang telah lewat? Itu adalah serangkaian peristiwa yang secara iman kita amini sebagai tindakan Allah yang luar biasa. Para pencetus dan pendiri fakultas ini berupaya keras untuk meletakkan fondasi yang kokoh serta lentur
agar dapat terus berkembang dalam hasanah keilmuan sepanjang masa yang dilalui. Kokoh itu berarti dia memiliki dasar yang solid. Dia mampu untuk menopang segala macam bentuk perubahan dan beban yang dikenakan kepadanya. Sekaligus dengan itu juga fondasi itu adalah fondasi yang lentur, yang dengannya dia dapat menyesuaikan diri dengan segala perkembangan yang terjadi. Fondasi ini pula yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh Fiskom melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Nah, ketika kita kembali kepada bacaan nas Alkitab kita tadi, Rasul Paulus sangat dikenal sebagai penginjil yang selalu meletakkan fondasi yang kokoh pada setiap jemaat yang dibinanya. Hampir semua jemaat yang dibina oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang pada awalnya adalah sekelompok orang yang tidak patut untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Situasi yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan untuk membangun sebuah jemaat juga merupakan situasi yang tidak mudah. Dan saya yakin percaya 21 tahun yang lalu, ketika para pencetus dan pendiri Fiskom ini berupaya untuk membangun sebuah fakultas, adalah sesuatu yang tidak mudah, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan tantangan. Seingat saya dulu pernah bernama Fakultas Ilmu Sosial, yang kemudian berkembang terus hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Di sini terlihat bahwa fondasi yang sudah diletakkan merupakan fondasi yang kokoh sekaligus lentur. Rasul Paulus dalam tugas pekerjaan pelayanannya juga memberikan hal yang sama. Ketika kita membaca perikop yang sudah kita baca tadi, tentu ini dilatar belakangi oleh keberadaan kota Korintus yang penuh dengan tantangan, sehingga menjadikan jemaat di Korintus ini menjadi jemaat yang rentan terhadap berbagai hal yang membuat mereka bisa menyeleweng dari apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Perikop yang kita baca tadi dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai inti dari surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pasal 6 dan beberapa pasal yang sebelumnya itu merupakan inti pemberitaan dari surat 2 Korintus ini. Apabila kita memperhatikan bahwa ketika kita memperhatikan ayat yang pertama pada pasal yang ke-6 ini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini merupakan jawab nanti ketika ayat ini atau perikop ini jelas akan kita mengerti. Sepanjang 10 ayat yang sudah kita baca tadi, pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. 3 kelompok ayat yang penting. Kelompok pertama, yaitu nasihat untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah serta alasannya. Ayat 1 sampai 2. Kelompok kedua adalah ayat-ayat yang menceritakan, memberikan gambaran bagaimana daya tahan dalam berbagai hal, yang dalam hal ini dapat kita lihat pada ayat 3 sampai ayat 8. Sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu ayat 9 sampai 10, ini merupakan kelompok ayat yang istimewa. Karena di sini bukan hanya menceritakan bagaimana daya tahan dalam berbagai hal,
namun mengandung hal-hal yang biasanya bersifat pilihan-pilihan dalam kehidupan. Mengandung dua hal yang sebenarnya justru lebih sulit ketimbang pada ayat yang ketiga sampai ke-8. Ayat 9 sampai 10 merupakan daya tahan dalam hal-hal yang sifatnya dikotomis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 3 sampai ayat 8 mungkin saja boleh kita katakan, oke, saya bisa bertahan. Saya mampu untuk bertahan. Saya mampu untuk menunjukkan bahwa kami ini adalah pelayan Tuhan. Saya mampu untuk bertahan dalam dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah. Namun, ketika kita masuk pada ayat 9 sampai ayat 10, disinilah letaknya bahwa seringkali manusia terjatuh ketika berada dalam dua hal yang membuat dia harus memilih, atau ketika dalam dua hal yang sama-sama beratnya. Yang satunya begini, yang satunya begitu, sama-sama menggoda. Nah, ayat 9 sampai ayat 10 boleh jadi membuat kita menjadi terjatuh. Kalau kita perhatikan, terutama pada ayat 9 sampai 10 tadi, salah satu hal yang boleh dijadikan contoh misalnya, ketika tidak dihormati, mungkin saja kita kuat. Namun ketika kita dihormati, justru membuat kita mungkin lupa daratan. Ketika kemudian kita mendapat sanjungan, justru mungkin kita bisa lupa keberadaan kita. Ketika kita dihormati, bisa jadi mungkin kita menjadi mabuk kehormatan. Kita menjadi gila hormat. Mungkin saja kemudian kita dengan kehormatan itu membuat kita mabuk kepada jabatan. Saya pernah satu kali dikatakan oleh mahasiswa gila hormat. Padahal peristiwanya sederhana. Karena mahasiswa lama sekali menunggu saya untuk bisa menerima dia dalam berurusan. Kalau ada komentar orang mengatakan, Pak Rama adalah orang yang gila hormat. Saya berefleksi, apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam konteks ini pada ayat 9 sampai 10, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang manis, ketika kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, justru sebenarnya itulah tantangan yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang manis-manis, yang enak-enak itu, oleh Rasul Paulus mampu untuk dilewati. Dia tidak mabuk kehormatan, dia tidak mabuk kekayaan, dia tidak mabuk ketenaran. Pertanyaannya, bagaimana Rasul Paulus mampu untuk melewati sesuatu yang bisa membuat orang justru terjatuh? Dalam ilmu teologi ini yang dikatakan dengan actus fide. Actus fide adalah tindakan-tindakan yang didahului dan dimaknai secara iman. Tindakan-tindakan yang dimasukkan dalam tindakan-tindakan secara iman. Dan actus fide ini harus mendahului actus humanus. Itu artinya bahwa kita bertindak itu harus berdasarkan iman dulu, baru berdasarkan akal dan pikiran manusia. Pikiran memang akan membuat kita mampu untuk mengembangkan akal budi. Namun apabila tidak didahului oleh actus fide, maka Rasul Paulus tidak akan mampu untuk melalui cobaan-cobaan itu.
Itu berarti bahwa segala tindakan manusia harus didahului oleh actus fidei, baru kemudian actus humanus yang adalah berdasarkan kemampuan-kemampuan akal budi dan pikiran kita. Melalui wahyu, Allah sebagai pribadi menyapa kita sebagai pribadi. Dengan cara itu Allah memberikan dirinya. Apabila Allah memberikan dirinya kepada manusia, dipikirkan menurut pikiran manusia, tidak akan pernah terjadi. Namun semua itu harus didahului oleh tindakan-tindakan iman. Saya sering memberikan contoh bahwa ada banyak tindakan-tindakan manusia, apalagi dalam dunia akademis, yang semuanya berpendidikan tinggi, doktor, profesor, minimal magister, yang secara sadar atau tidak sadar terkadang mendahulukan actus humanis ketimbang actus fidei. Hal ini menjadi penting, terutama dalam refleksi 21 tahun keluarga besar atau Viskom ini. Apakah selama ini kita sudah selalu mendahulukan actus humanus mendahulukan actus fidei ketimbang actus humanus? Apakah selama ini apabila mendapatkan tantangan-tantangan, kita lebih dahulu memikirkannya ketimbang mendoakannya? Apabila mendapat cobaan-cobaan, apakah kita memikirkannya dulu baru mendoakan, atau mendoakan dulu baru memikirkan? Atau mungkin saja dua-duanya tidak. Apalagi kalau cobaan itu enak. Mungkin tidak akan sempat mendoakan, bahkan tidak sempat untuk memikirkan. Pada intinya mau mengatakan bahwa mari dalam 21 tahun ini kita mendahulukan actus fidei ketimbang actus humanus. Lalu untuk apa itu? Jelas pada ayat 1 sebagaimana yang saya katakan tadi, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 21 tahun Viskom telah menerima kasih karunia Allah. Selamat menghayati kasih karunia Allah, tambah kasih karunia Allah dalam keberadaan Viskom ke depan. Durability dan juga resiliensi itu mustahil dapat dimiliki oleh kita semua, khususnya Viskom, apabila kita tidak mendahulukan actus fidei ketimbang actus humanus. Angka 21 adalah angka yang istimewa. Dia menunjukkan keesaan Tuhan, menunjukkan kebersamaan. Kesempurnaan angka 21 secara teologis juga menyempurnakan refleksi kita akan kasih karunia Allah yang sudah dinikmati. Mari kita bekerja bersama-sama untuk melaksanakan actus fidei terlebih dahulu, baru actus humanus. Bukan one for all, bukan pula all for one, tapi all for all. Selamat merayakan Dies Natalis yang ke-21 bagi seluruh keluarga besar Viskom UKSW. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, terutama dan teristimewa ketika sebentar tadi kami boleh untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama dapat menjadi suluh dan pelita dalam kami menjalani hidup dan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Kami adalah debu, kami adalah manusia yang lemah. Kami tiada artinya Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Khususnya ya Tuhan, bagi keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW yang saat ini berbahagia ketika dapat merayakan Dies Natalis mereka yang ke-21. Usia yang tidak muda lagi. Sepanjang sejarah 21 tahun ini, ada banyak tantangan yang boleh mereka hadapi dan ada banyak tantangan pula yang boleh mereka lewati. Namun satu keyakinan kami, bahwa dalam segala jerih juang, segala tawa dan tangis yang terjadi, itu adalah kasih karunia yang boleh Engkau limpahkan bagi Fiskom ini. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami bersatu hati. Iman kami akan selalu tertuju kepadamu dan didukung oleh kemampuan kami untuk memikirkannya. Demikian juga ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi seluruh jajaran pimpinan yang ada di Fiskom UKSW ini, mulai dekan, wakil dekan, kaprodi, dan semua mereka yang bertanggung jawab secara struktural demi kelancaran pelayanan yang dilakukan di fakultas ini. Berikanlah kepada mereka kebudi, kebijaksanaan, kepintaran, kekuatan, serta kesabaran, agar mereka dimampukan untuk memberikan pelayanan itu dengan baik. Dan juga bagi rekan-rekan staf, tata usaha, dan semua yang terlibat untuk mendukung segala kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan. Biarlah mereka juga dimampukan ya Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pun kami berdoa bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berada dalam keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi ini. Apapun keberadaan mereka ya Tuhan, baik saat ini mereka berada di Salatiga maupun mereka saat ini berada di tempat atau di daerah masing-masing, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan yang mereka perlukan, sehingga proses perkuliahan yang harus mereka jalani penuh dengan tantangan di masa pandemi COVID-19 ini dapat mereka lalui, dapat mereka jalani dengan baik. Dan itu tidak akan menghambat mereka untuk mencapai kesuksesan. Hari-hari ke depan dari fakultas ini ya Tuhan, kami serahkan hanya dalam kuat kuasa tangan pengasihan-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita undur, marilah dengan sepenuh hati kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kasih yang menemukanmu.
terhadap pembangunan, bertanggung jawab pada nusa bangsa. Bersatu kita teguh, bertikai kita runtuh. Kita ini garda perdamaian bagi seluruh bangsa, tiada terlupakan Pancasila asas kita. Kami semua warga Fiskom hadir bersama untuk berkarya, berwatak kritis terhadap pembangunan, bertanggung jawab pada nusa bangsa. Bersatu kita teguh, bertikai kita runtuh. Kita ini garda perdamaian bagi seluruh bangsa, tiada terlupakan Pancasila asas kita. Bapak Ibu, Sivitas Akademika UKSW, secara khusus untuk Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, terima kasih kita sudah boleh menjalani kehidupan kita yang ke-21 tahun. Dan kita patut mensyukuri bahwa kita sudah bisa melewati waktu yang cukup panjang. Dan sebagai pimpinan fakultas, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya sehingga kita bisa melewati waktu yang cukup panjang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Saya mulai dengan apa yang harus kita hadapi saat ini dan di saat yang akan datang, terutama proses-proses memasuki persoalan pandemik yang cukup panjang yang kita harus hadapi, sehingga kita harus mengelola berbagai pendekatan untuk peningkatan pembelajaran bagi mahasiswa kita. Dan kita bisa mensyukuri dan bisa melewati itu meskipun dengan perkuliahan daring. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak melakukan proses-proses adaptasi. Karena kita harus mampu untuk mempunyai daya kemampuan yang cukup untuk kita menghadapi persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu, ke depan kita memasuki tahun yang baru, kami berharap semua komponen, terutama di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, untuk lebih serius, lebih berpikir secara kritis, tantangan kita untuk selanjutnya seperti apa. Karena saya memohon, terutama para ketua program studi, kita melihat celah-celah untuk ke depan seperti apa, terutama kita mungkin membuka program-program studi yang cukup signifikan yang saat ini, yang kita harus sesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar, sehingga kita sudah harus mampu melihat peluang-peluang mahasiswa untuk berkarya dimanapun. Nah, contohnya yang saya lagi pikir adalah kita akan mendesain satu model digital komunikasi. Saya kira di situ banyak kajian. Nah, kita punya 3 program studi, kita bisa mengembangkan program studi baru. Di samping nanti kita menyiapkan program-program untuk pasca sarjana, terutama S2. Nah, yang kita lagi pikir adalah S2 di komunikasi. Itu yang kita pikirkan ke depan. Oleh karena itu, kita sudah bisa melalui proses adaptasi terkait dengan pandemi itu berarti ke depan kita akan bisa mengembangkan lebih lanjut, sehingga pelayanan kita di ladang pendidikan bisa memberikan kontribusi. Dan kita bersyukur fakultas kita sudah berkontribusi banyak bagi UKSW. Oleh karenanya pertahankan, lakukan proses adaptasi, membangun inovasi yang kritis agar kita punya masa depan yang lebih baik. Itu yang kami harapkan untuk kita memasuki masa berikutnya, di tahun berikutnya dengan segala pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Oleh karenanya tema DIAS yang ke-21 tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, kita membuat tema adaptasi dan persisten, sehingga kita dengan cara itu kita bisa membangun fakultas ini di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Perkenankan sebagai rektor, saya menyapa seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi di perayaan Dies Natalis yang ke-21 di tahun 2021 ini.
Ini usia yang dalam perbandingannya dengan kita manusia, Fiskom kurang lebih dapat digambarkan sebagai seseorang yang mestinya telah dapat menyelesaikan masa perkuliahan, pendidikan tingginya telah selesai. Berarti sebagai sebuah institusi atau dapat dalam permisalan kita manusia tadi sebagai seorang pribadi makin matang dan juga telah melampaui masa pendidikan tinggi, sehingga merupakan seseorang yang telah teredukasi baik. Di masa perjalanan Fiskom memasuki usia ini, tentu ada banyak hal telah dilewati, ada banyak pergumulan, ada banyak kemajuan, namun juga ada banyak persoalan dan tantangan yang tentu belum dapat tuntas diselesaikan. Oleh karena itu, di saat merayakan Dies Natalis yang ke-21 ini, perkenankan kami dari pimpinan universitas, saya sebagai pribadi juga mengajak komunitas Fiskom untuk bersama-sama dengan kita semua yang pada tahun lalu Dies Natalis UKSW ke-64 atau perayaan 8 Windu UKSW, kita mempergumulkan identitas Satya Wacana, kita mempergumulkan apa yang para pendiri UKSW mulai dari Pendeta Probowinoto dan seluruh wakil gereja-gereja, demikian juga para pemimpin awal di UKSW, Pak Noto dan teman-teman, itu telah membangun fondasi kelembagaan yang kuat sebagai sebuah institusi, apa yang kemudian dikenal sebagai idealisme UKSW. Ini adalah modal bagi kita semua termasuk komunitas Fiskom untuk dapat melandaskan seluruh rencana pembangunan institusi Fiskom sebagai sebuah lembaga yang menggumuli ilmu-ilmu sosial dan ilmu komunikasi agar dapat menjadikan dasar-dasar yang solid yang sudah dibangun oleh para pendiri tersebut sebagai modal untuk bertumbuh ke depan. Kita tahu bahwa di masa yang kita hadapi saat ini, mulai dari tahun yang lalu, ada banyak pergumulan yang muncul di masyarakat kita, baik itu yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 maupun juga persoalan-persoalan kebencanaan alam yang terjadi belakangan ini. Namun saya kira secara fundamental ada banyak persoalan dalam pembangunan nasional yang kita perlu sama-sama cermati, dan untuk itu dibutuhkan respons dari pendidikan tinggi, dunia pendidikan tinggi kita sebagai universitas, UKSW secara khusus maupun teristimewa Fiskom yang menggumuli persoalan-persoalan sosiologis, persoalan-persoalan antropologis, persoalan-persoalan komunikasi sebagai media bagi masyarakat dan pemerintah dan berbagai elemen di dalamnya untuk terus menyiasati keadaan-keadaan yang kadang-kadang tidak diharapkan seperti bencana dan berbagai bentuk persoalan yang datang tiba-tiba. Saya kira kita ditantang untuk dapat ikut menyumbangkan solusi-solusi yang tentu basisnya adalah berdasarkan riset mendalam, riset yang sungguh-sungguh, riset yang mencoba untuk memahami karakter pembangunan di Indonesia, khususnya karakter masyarakat yang multikultural, multi agama, dan memiliki berbagai macam karakteristik pembeda antara satu kelompok sosial ke kelompok yang lainnya, dan itu membutuhkan ketajaman kita untuk di tengah realitas yang seperti itu, bagaimana kita harus menyikapi pembangunan nasional, pembangunan lokal di berbagai tempat, dan dari sana saya kira pemikiran-pemikiran saudara di Fiskom sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, implikasi bagi karakter kelembagaan sama seperti kita mempergumulkan kembali identitas dan karakter sebagai universitas, maka kami berharap Fiskom yang ada pada usia yang sedang tumbuh, baru dicerahkan melalui pendidikan tinggi,
dalam perbandingan tadi dengan seorang manusia, maka kami berharap bahwa karakter yang makin terbentuk itu dibangun solid di atas fondasi filosofis, fondasi teologis, fondasi kelembagaan yang sudah kita miliki sebagai UKSW. Oleh karena itu, saya menitipkan agar Fiskom menguatkan basis kapasitas risetnya, kemudian juga kecakapan untuk memantau seluruh perkembangan masyarakat yang ada di sekelilingnya, sehingga sebagai radar dapat paham benar apa yang terjadi, dan karena kapasitas intelektualnya yang dibangun terus-menerus dapat merespons itu dengan pemikiran-pemikiran yang memberi jalan keluar bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi kita semua, sehingga dari UKSW ini, dari Fiskom, kita dapat menyumbangkan sesuatu bagi pembangunan bangsa ini. Kami percaya bahwa dalam situasi yang tidak mudah, kita tetap tadi perlu berakar pada apa yang solid yang kita miliki, dan pada saat yang sama kita juga perlu adaptif terhadap situasi yang berubah, yang kadang-kadang tidak kita bayangkan sebelumnya. Banyak unprecedented events, ada banyak konsekuensi-konsekuensi darinya yang tidak kita pikirkan sama sekali, tetapi respons yang diperlukan dari kita, respons yang tepat, respons yang bernalar, respons yang berbasis pada evidence yang muncul dari riset-riset kita. Oleh karena itu, dengan menitipkan semua itu, saya berharap komunitas Fiskom sebagai fakultas dapat terus bertumbuh dan menjadi fakultas yang solid, fakultas yang kuat secara akademik, tetapi yang responsif juga terhadap lingkungan sekitarnya. Selamat merayakan Dies Natalis ke-21. Semoga Tuhan yang sudah menjadikan Fiskom ada di UKSW, yang sudah memeliharanya sampai dengan saat ini, Ia sendiri yang akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, Pak Dekan dan seluruh jajaran, seluruh dosen, mahasiswa, dan juga para pegawai kependidikan, demikian juga para alumni dimanapun berada dan berkiprah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW adalah universitas yang didirikan pada 30 November 1956 di kota Salatiga. Hingga saat ini, UKSW memiliki 14 fakultas, di mana salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi yang kemudian disingkat Fiskom. Fiskom lahir pada tahun 2000 dengan nama Fakultas Ilmu Sosial yang hanya memiliki satu program studi, yaitu Sosiologi. Program studi Sosiologi memiliki konsentrasi Social Engineering atau perekayasaan sosial. Program studi ini hadir untuk menghasilkan profil lulusan yang memiliki kemampuan meneliti, menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan, serta mengevaluasi program-program pembangunan di masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, program studi ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu laboratorium terpadu dan laboratorium 8 desa mitra sebagai bentuk kerjasama. Pada tahun 2004, fakultas ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat Fisipol, seiring dengan lahirnya program studi baru, yaitu Ilmu Komunikasi. Program studi komunikasi memiliki 3 konsentrasi, yaitu advertising, broadcasting, dan jurnalistik. Dengan konsentrasi ini, program studi ilmu komunikasi mampu menciptakan profil lulusan yang kreatif di bidang komunikasi massa. Untuk menunjang profil lulusan tersebut, ilmu komunikasi memiliki beberapa fasilitas pendukung, antara lain lab TV, lab radio, dan lab fotografi. Pada tahun 2009, Fisipol berubah nama menjadi Fiskop. Kemudian,
pada tahun 2013 lahir program studi baru yaitu Hubungan Internasional dengan konsentrasi pembelajaran Diplomasi Humanitarian. Program studi ini hadir sebagai bagian dari upaya penyiapan SDM yang berkualitas dalam era kerjasama internasional, terutama dalam menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk menunjang semua itu, program studi Hubungan Internasional memiliki fasilitas, yaitu laboratorium diplomasi dan ruang presentasi. Untuk menunjang kegiatan mahasiswa lainnya, Fiskom memiliki beberapa fasilitas penunjang, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan bola dan basket, serta masih banyak fasilitas lainnya. Fakultas ini sudah mempersiapkan berbagai program untuk pengembangan dosen. Kami sudah memiliki doktor yang memang dengan bidang keilmuan yang mendukung seluruh program studi yang ada di Fiskom. Ada satu teman kita, dosen yang memang kebetulan mendapat kesempatan untuk studi lanjut di Perancis. Saya pikir itu suatu kesempatan yang baik dan kami sedang mendorong semua dosen-dosen muda untuk studi di luar negeri. Harapannya adalah supaya proses pendidikan yang kita lakukan di Fiskom akan jauh lebih maju dan lebih berkembang. Kondisi pandemik ini membuat kami di Fiskom secara sungguh-sungguh mendesain beberapa model perkuliahan. Salah satunya melalui satu program yang namanya F-Learn yang memang secara sengaja kami siapkan untuk membantu mahasiswa perkuliahan secara mandiri. Kami juga mengembangkan secara khusus program-program yang melalui YouTube dan sebagainya, sehingga mahasiswa ke depan akan lebih mudah. Paparan kami tentang bagaimana sarana-prasarana dan berbagai sumber daya manusia yang unggul di fakultas ini. Kami tidak menjanjikan apapun, tapi kami yakin dan percaya kami akan memberikan yang terbaik bagi lulusan kami untuk masa depan anak-anak kami. Kami menunggu Anda untuk bergabung bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Ayo kuliah di Fiskom UKSW.